bertemu kembali dengan saya, narasumber dari Fakultas Ekonomi dalam mata kuliah leadership. Sesi pada hari ini adalah materinya tentang regenerasi. Ya. Apa itu regenerasi? Kita akan membahas pentingnya regenerasi, proses regenerasi. Leadership is not about power, but responsibility. Artinya ketika Anda menjadi seorang pemimpin, dipercaya menjadi seorang pemimpin, itu ada sebuah tugas yang nggak boleh kita lupa, bahwa kita harus mempersiapkan yang namanya proses regenerasi. Nah, dear leaders, saya pernah bekerja di sebuah lembaga begitu ya, di mana proses regenerasinya itu sangat lambat karena pemimpin yang lama ingin bertahan dengan posisinya begitu. Nah, ketika saya masuk di lembaga tersebut, saya banyak menemui hal-hal yang status quo, ya, bergerak, tapi seperti di kursi goyang, ada gerakan tapi tidak membawa ke arah perbaikan. Kenapa? Karena status quo. Karena pemimpinnya sudah berapa tahun, Pak? Saya tanya. Saya sudah 20 tahun menjadi titik-titik. Saya sudah 15 tahun, lebih dari 10 tahun. Dan kita tahu bahwa kita ini makhluk sosial yang suka zona nyaman, ya. Artinya sama ketika kita jadi pemimpin dalam zona waktu tertentu, lebih dari 2 periode, lebih dari 8 tahun, kita akan terjebak secara nggak sadar, terjebak pada yang namanya status quo, zona nyaman. Kita melakukan operasional, tapi operasional yang kita lakukan tidak membawa kita, organisasi kita ke arah yang lebih maju. Kenapa? Ya, kita ini terbatas, kemungkinan kita juga jenuh juga gitu ya. Siapapun yang terjebak dalam zona nyaman tidak akan memberikan kontribusi yang positif gitu ya, karena passionnya sudah tidak ada. Nah, ini dikatakan leadership is not about power, leadership is about responsibility. Tanggung jawab. Bagaimana sebagai seorang pemimpin kita punya tanggung jawab yang namanya mempersiapkan, mengembangkan yang namanya proses regenerasi. Young leaders, kita akan belajar ya dari firman Tuhan tentang regenerasi. Buku leadership terbaik adalah, kalau kita Kristen ya Alkitab kita. Firman Tuhan itu buku leadership terbaik. Nah, di dalam firman Tuhan itu ada bicara tentang regenerasi. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 26. Artinya apa yang leaders? Artinya adalah regenerasi harus melibatkan orang yang satu visi. Ya, Kejadian 1 ayat 26, Tuhan sendiri mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu artinya bahwa regenerasi itu harus melibatkan orang yang satu visi. Tuhan Allah tidak memilih gajah yang lebih kuat dari manusia atau beruang yang dahsyat kekuatannya ya, atau bahkan singa yang perkasa untuk mengelola
manusia, untuk mengelola dunia. I'm sorry. Tetapi Tuhan menciptakan manusia. Young leaders, kita tidak lebih kuat dari gajah, betul ya? Kita tidak lebih dahsyat dari beruang. Kita tidak perkasa seperti singa. Tetapi Tuhan memilih kita untuk memimpin dunia, mengelola dunia. What does it mean? Artinya, leaders, artinya Tuhan itu menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah Sang Pencipta. Ini berbicara tentang satu visi atau tujuan. Serupa artinya manusia itu punya visi yang dari Tuhan. Beruang tidak punya, singa tidak punya, bahkan raja wali yang kuat pun tidak punya visi. Yang kedua adalah Tuhan sedang berbicara tentang passion atau hasrat. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan visi, dengan passion. Yang ketiga adalah ability atau kemampuan. Kemampuan. Oke, gajah itu kemampuannya luar biasa. Tapi apakah gajah bisa mengelola dunia? No, ya. Gajah tidak bisa mengelola dunia. Hanya yang punya roh Allah, yang punya vision, yang punya passion, yang punya ability, yang bisa mengelola dunia. Dan Tuhan menciptakan manusia. That's the same. Dengan bisnis atau organisasi harus dikelola secara profesional. Young leaders, pastikan dalam proses regenerasi yang Anda lakukan, Anda pastikan bahwa the best man on the right place. Ya, the best man, the best woman. Artinya orang yang terbaik, entah itu pria, entah itu wanita, pastikan dia adalah the best on the right place. Nah, yang leaders, regenerasi is about what? Ya. Regenerasi is about the passion. Passion. Jadi kalau kita memilih atau kita sedang melakukan proses regenerasi, kita harus cari orang-orang yang punya passion yang sama dengan kita. Passion. Yang kedua adalah skill and competence. Keahlian dan kemampuan. Kita harus pilih orang yang punya skill, orang yang kompeten untuk menggantikan kita. Penting. Dan yang ketiga adalah karakter. Karakter adalah kualitas teguh yang ada dalam diri kita ketika kita tidak dilihat oleh orang lain. Kalau kita setia, apakah kita tetap setia ketika tidak ada pasangan kita? Ketika kita nggak mudah putus asa, ketika tidak dilihat orang, apakah kita juga tetap nggak mudah putus asa? Atau kita hanya kuat ketika dilihat orang? That is character. Karakter adalah kualitas teguh yang dimiliki oleh seseorang ketika dia tidak dilihat oleh orang lain. Nah, regenerasi yang kita lakukan leaders, not the people outside. Wah, lu Bu Lina good looking, Bu Lina itu orang yang saya siapkan untuk regenerasi. Bu Lina pendidikannya tinggi loh orang itu. Atau sesuatu yang bisa kita lihat dari luar. No, regenerasi yang leaders, you have to priority in the people outside. Sesuatu yang ada di dalam manusia, not the people outside. Itu ketika kita melakukan yang namanya proses regenerasi. Demikian leaders, I remind you that yang harus Anda perhatikan, not the people outside. Good looking, apalagi
academic background, status ekonomi gitu ya. No, bukan itu. Ya, double degree, no. Tapi the people inside. Jika masih ada kekurangan di skill dan kompeten, apa yang harus saya lakukan, Bu Lina? Ketika dalam praktek regenerasi dan saya menemukan kasus orang yang saya siapkan itu kekurangan skill and kompeten, what should we do? Nah, saya mengingatkan yang leaders, if you are ada di posisi dalam proses pengembangan regenerasi, saya ingatkan keterampilan itu bisa dilatih. Keterampilan bisa dilatih. Tidak semata-mata saya bisa di video seperti ini lancar, tidak pengulangan. Ketika pertama kali itu apakah seperti ini? No. Ya, skill itu bisa dilatih. Jadi saya ingatkan leader, skill itu bisa dilatih. Tidak semata-mata, tidak langsung saya fully lancar di depan kamera. Pertama kali orang yang nyuting saya, kameramennya itu sampai kepengen nangis. Karena apa? Saya tidak bisa ngomong, saya salah-salah, lalu kemudian saya bilang stop. Kalau sekarang saya bisa fluently, itu proses, itu dilatih. Artinya bahwa ketika kita menemukan orang untuk kita persiapkan untuk regenerasi, kalau skillnya kurang, kalau kompetensinya kurang, itu bisa dilatih. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menemukan karakter yang unggul yang kita lihat dari orang yang kita persiapkan dalam proses regenerasi kita. Itu yang penting. Karakter itu penting. Skill bisa dilatih. Yang leaders ingat, karakter itu yang utama. Untuk proses regenerasi, ketika Anda sedang mengembangkan atau melakukan yang namanya proses regenerasi, Anda harus memilih sumber daya manusia. Yang pertama memang skill. Kemampuan itu penting, keterampilan itu penting, ya. Yang kedua adalah good character. Karakternya harus baik. Supaya apa, Bu Lina? Supaya perusahaan atau lembaga kita semakin maju. Selain skillnya bagus, kompetensinya bagus, karakternya juga harus bagus. Supaya perusahaan semakin maju. Dan akhirnya kalau ini family business, keluarga pemilik atau owner itu juga akan semakin sejahtera ketika menemukan pemimpin yang tepat untuk bisnisnya. Jadi skill penting, skill and competence itu penting, juga good character. Ya. Bagaimana dengan SDM yang tidak punya skill tapi punya karakter yang baik, leaders? Ketika Anda menemukan seseorang yang sangat-sangat berpikirnya sangat sederhana, lalu kemudian dia juga tidak punya ambisi, begitu ya. Dia baik, tapi ini tadi tidak punya skill atau competence, but have a good character, ya dilatih. Tapi kalau tidak punya skill, lalu not have a good character, dipastikan deh, tinggal tunggu waktu seberapa kuat perusahaan atau lembaga kita bertahan dan akhirnya fail, bangkrut. Jadi proses regenerasi itu memang harus, tapi kita nggak boleh sembarangan. Kita harus sebagai leaders, kita harus persiapkan dengan baik. Ya, apa yang sudah diperjuangkan, kalau kita salah memilih next leader, akan sangat berbahaya. Kita belajar dari kesalahan
Samuel, 1 Samuel 8 ayat yang ketiga. Tetapi anak-anaknya, anak siapa? Anak Samuel. Tidak hidup seperti Samuel, tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar hamba, mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadaan. Padahal ayahnya itu adalah seorang nabi, seorang hakim, great leader dalam sejarah Israel yang namanya Samuel, ya, prophet, nabi, tapi juga punya kepemimpinan dalam pemerintahan. Tetapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka, karena mereka anak Samuel gitu ya, regenerasinya langsung gitu ya. Karena anak nabi, ayahnya sudah tua menggantikan ayahnya. Tetapi regenerasi seperti itu ternyata fair, gagal. Namanya Yoab dan Abia menjadi hakim di Beersheba, menggantikan Samuel. And what happened? Regenerasi yang tidak tepat ketika kita memaksakan diri, ketika kita salah melakukan yang namanya proses regenerasi. Apa yang terjadi? Masalah bukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, tetapi justru problem, big problem. Nah, yang leaders, langkah regenerasi bagaimana? Regenerasi dimulai satu. Orang yang kita pilih itu menerima dan memahami visi dan misi organisasi. Bisa lihat visi itu, walaupun dia bukan anak kita, walaupun dia bukan keluarga kita, tetapi orang ini bisa melihat visi dan misi dari organisasi atau perusahaan. Yang kedua, regenerasi harus dimulai dari mana, Bu Lina? Yang leaders, regenerasi harus kamu mulai dari tahap kedua, yaitu orang yang memang karakternya unggul. Prioritas utama dalam sebuah proses regenerasi adalah karakter yang unggul. Ingat ya, karakter adalah kualitas yang teguh ketika tidak dilihat orang. Suatu kali ada seorang pemimpin perusahaan akan memilih manajer yang baru menggantikan dia, lalu diberi biji. 3 orang terpilih, semuanya baik-baik, terlihat baik. Si pemimpin ini bingung, siapa ya yang akan menggantikan saya? Dikasih biji, lalu tidak diberitahu itu biji apa, tidak diberitahu. Cuma direktur ini ngomong gini, 1 bulan lagi ini nanti pulang kamu tanam bijinya. Do you understand? Tanam. Lalu 1 bulan lagi bawa ke sini di hadapan saya. Saya ingin melihat tanaman yang kamu tanam. Oke, 3 orang pulang ke rumah masing-masing. Yang ke-1, kedua, ketiga mulai mempersiapkan. 1 bulan kemudian, orang ke-1 membawa tanaman seperti dahan bunga. Oh, bijinya ini bunga. Lalu yang kedua juga sama, bukan bunga, jeruk nipis. Lalu yang ketiga ini, loh, kok aku kok tidak bisa tumbuh ya? Loh, tapi itu bagaimana tuh? Tempat saya aja ini bunga nih. Ini tempatnya orang kedua nih. Ini calon jeruk nipis nih. Kok kamu kok tidak bisa? Lah iya, di tempatku itu nggak bisa tumbuh, kata orang ketiga. Lalu mereka menghadap direktur.
ditunjukkan. Ini Tuan Direktur, ini bunga, ini buah. Lah kamu, nah itu Pak Direktur, kok enggak tumbuh? Dia sedih, orang ketiga. Lalu Pak Direktur ngomong ini, halo, manajer 1, manajer 2, manajer 3. Bijinya itu sudah saya rebus. Lah kalau kamu tanam dan tumbuh itu terlihat banget kamu bohong. Yang betul adalah orang ketiga ini jujur. Biji yang sudah saya rebus, lalu saya menyuruh kalian menanam, jelas tidak mungkin tumbuh. Lalu direktur bilang ke manajer ketiga, kamu jujur, karaktermu baik. Kupasrahkan jabatan direktur yang baru kepadamu. That's bicara tentang karakter yang unggul. Jujur. Salah satu karakter yang unggul, jujur. Dan yang ketiga, tidak ada orang hebat yang dihasilkan secara instan. Semuanya proses, butuh proses. Jadi regenerasi memang harus dimulai dari memberikan kepercayaan step by step gitu ya, sedikit demi sedikit supaya kemampuannya teruji oleh waktu. Orang yang menerima visi dan memahami misi, yang kedua adalah karakter, yang ketiga adalah beri kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sederhana, step by step, dan kemampuannya akan teruji oleh waktu. Regenerasi yang lancar adalah salah satu tanda dari sebuah buku yang saya baca. Regenerasi yang lancar, yang millennial leaders, regenerasi yang lancar adalah salah satu tanda bahwa sebuah lembaga itu bertumbuh dan berkembang dengan proses regenerasi yang lancar. Kalau pemimpinnya itu lagi, finally status quo, finally terjebak zona nyaman, finally your institution is in danger. Lembaga Anda dalam bahaya. Seorang pemimpin lama ya yang menghalangi proses regenerasi, please I reminding you yang millennial leaders, seorang pemimpin lama yang menghalangi proses regenerasi akan menyebabkan kemunduran lembaga. Percayalah, saya pernah melihat, saya pernah masuk dalam organisasi itu. Dan yes, stagnan. Padahal itu lembaga yang sudah berumur 100 tahun. Tapi di tangan orang-orang yang egois yang hanya mengamankan kedudukannya sendiri, terjadi kemunduran lembaga. So yang millennial leaders, pemimpin yang baik harus tahu bisa mempersiapkan regenerasi. Regenerasi yang dinamis dapat dilakukan melalui apa? Friends, dilakukan melalui pelatihan atau seminar. Tim Anda itu harus dilatih, diseminarkan, dibayarin tuh ikut seminar yang bisa mengembangkan potensinya. Harus begitu. Kalau kamu ingin perusahaanmu maju, ya berani investasi untuk meningkatkan skill and competence. Yang kedua, memberi kesempatan untuk menjadi leader pada skala event yang lebih kecil. Yang ketiga, on the job training. Berani menempatkan orang baru dalam jajaran kepemimpinan. Harus begitu. Nanti nek gagal bagaimana Mulina? 1 tahun itu adaptasi
adaptasi yang leaders. 1 tahun itu adaptasi. Tapi saya percaya tahun kedua mereka tuh sudah matang. Jangan takut. Do not worry. Yang terakhir, pemimpin yang hebat itu seperti apa yang leaders? Pemimpin yang hebat itu bukan kalau kita jabatannya lama gitu ya. Bukan kalau kita punya jabatan itu lebih dari 10 tahun Bu Nina jabatan saya. Atau bukan itu. Bagi saya belajar dari seorang tokoh yang namanya Peter F. Drucker. Dia bilang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa membuat anak buahnya menjadi lebih hebat dari diri. Artinya dia selalu membuat SDM-nya maju. Dia selalu memperhatikan tentang proses regenerasi. Pada akhirnya ketika dia harus lengser, dia harus mundur, semuanya sudah disiapkan dan organisasi itu bisa jauh lebih dahsyat dari yang sebelumnya. That is kata Peter F. Drucker, yang itu saya pegang teguh. Kalau saya, Lina, dan Anda semua, yang millennial leaders, kalian ingin jadi pemimpin yang hebat. Ingat kata Peter F. Drucker, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa membuat anak buahnya menjadi lebih hebat dari dirinya. Pasti organisasi itu akan lebih maju, lebih dahsyat. Oke, leaders, sekian yang dapat saya sharekan dalam materi regenerasi. Yang millennial leaders, jangan lupa proses regenerasi itu sangat amat penting. Thank you. See you next session. God bless.